Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ala israfil anbiya alihi washabihi ajmain. Amma ba'di. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan seminar pada sore hari ini dengan harapan semoga teman-teman bisa mengetahui lebih banyak tentang dunia perkuliahan yang ada di kampus. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga baik aja ya. Sebelum kita masuk pada acara inti, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novita Anggun Pratiwi, bisa dipanggil Anggun. Di sini saya masih kelas 12 SMA, jadi masih sepantaran sama kalian yang masih kelas 12 SMA. Ini baru yang ikut 63 orang ya? Mantap. Nah, acara seminar kali ini siapa sih yang nyelenggarain? Kalian tahu nggak yang nyelenggarain kegiatan pada sore hari ini? Jadi kegiatan pada sore hari ini tuh yang nyelenggarain dari tim KLC Peduli. Nah, apa sih KLC Peduli itu? KLC Peduli merupakan reformasi dari Karanganyar Lawan Corona yang kini bergerak tidak hanya di bidang kemanusiaan, tetapi juga bergerak dalam bidang pendidikan. Dalam bidang kemanusiaan, KLC Peduli hadir dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana dan masyarakat rentan. Sedangkan dalam bidang pendidikan, KLC Peduli hadir dalam bentuk beasiswa dan pembinaan untuk siswa kelas 12 SMA yang memiliki keinginan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi. Jadi buat kalian yang masih kepo-kepo sama KLC Peduli, kalian sabi banget nih buat follow IG-nya dari KLC Peduli di @klcpeduli. Jadi di situ kalian bakal dapat banyak informasi mengenai KLC Peduli itu sendiri. Jadi seminar pada sore hari ini tuh bertemakan menyambut kehidupan kampus. Nah, acara seminar kali ini memiliki serangkaian acara sebagai berikut. 1. Pembukaan acara. 2. Perkenalan. 3. Pembukaan seminar. 4. Pemateri 1. 5. Pemateri 2. Masuk ke sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, kita masuk pada acara inti. Nah, pada acara inti kali ini, kita bakal dipandu sama moderator yang kece banget nih. Moderatornya yang Masya Allah. Ini moderatornya itu namanya Mas Muhammad Irfan Maulana, atau biasa dipanggil Mas Mim atau Mas Irfan. Aku mau bacain sedikit CV dari Mas Mim itu sendiri. Jadi memiliki nama lengkap Muhammad Irfan Maulana, bisa dipanggil Mim atau Irfan, mahasiswa kampus Universitas 11 Maret, Prodi Demografi Pencatatan Sipil, memiliki pengalaman organisasi, waduh banyak banget ya pengalaman organisasinya. Tak bacain 2 tahun terakhir aja ya. Yang pertama, koordinator magang di Sdukcapil Karanganyar tahun 2019,
staf Divisi Makanan dan Minuman di Pekan Hukum Nasional 2019, Koordinator Logistik dan Dana Karanganyar Lawan Corona 2020. Penghargaannya juga banyak banget, tapi tak bacain 2 tahun terakhir aja ya. Yang pertama, Best Presentasi 3 Nusantara Innovation IPDN, finalis Indonesia Future Leader Konferensi, finalis Essay Competition Fiction UNP, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi dan pengalaman organisasi dari moderator kita yang satu ini. Moderator kita ini adalah salah satu aktivis kampus yang ada di Universitas 11 Maret. Langsung saja kita masuk pada acara inti pada kegiatan sore hari ini. Jadi bagi teman-teman tetap semangat ya mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada moderator kita, Mas Muhammad Irfan Maulana. Halo Mas Mim. Halo Mbak Novita. Monggo Mas Mim. Oke, siap. Terima kasih Mbak Novita atas waktunya, dan sebelumnya tadi udah diperkenalkan ya sama Mbak Novita. Nama saya Muhammad Irfan Maulana, biasa dipanggil Mim, boleh dipanggil Irfan juga. Nah, di sini nanti saya yang akan memandu teman-teman semua buat sesi webinar yang akan dibawakan oleh 2 pemateri kita. Sebelumnya nih saya mau tanya, kalau sore-sore gini biasanya pada ngapain nih? Boleh on mic nggak apa? On mic atau mungkin ketik di chat lah. Biasanya ngapain kalau sore-sore liburan? Nanti kan malam minggu ya, mungkin liatin matahari terbenam. Oh, masak rebahan, siap. Berarti sama. Aku juga rebahan. Enggak ding. Nonton Netflix. Iya. Nah, jadi cuci piring, yoi siap. Aduh, ini sangat berbakti pada orang tua ini, panutan. Wah, drakor tuh malam aja. Kalau nggak punya kegiatan keluar malam kan, matun bisa wah. Ngambis, siap-siap. Ini ngambis apa lagi nih? Libur-libur gini ngambis. Oh, mungkin ikut lomba ya. Banyak banget lomba soalnya ini online-online kayak gini ya kan. Jadinya nggak perlu jauh-jauh keluar, tapi ya nggak bisa jalan-jalan sih jadinya. Nah, di sore hari ini nanti kita buat yang mungkin sambil cuci piring atau mungkin sambil goes sekali ya, bisa sambil dengerin, stay tune terus di room ini buat dengerin 2 pemateri kita yang kece banget. Dan sambil olahraga atau mungkin sambil dapat pahala karena bantuin orang tua, bisa dapat produktivitas lebih dengan mendengarkan pemateri kita yang sangat-sangat produktif juga kalau pas di kampus sampai sekarang pun gitu. Jadi sayang banget kalau sore hari ini nggak join di webinarnya KLC Peduli gitu ya. Nah, untuk pemateri pertama nih kita nanti ada dari Mbak Rosida. Siapa nih Mbak Rosida? Mbak Rosida ini mahasiswa dari S1 Psikologi UNS angkatan 2017. Nah, mungkin bisa ditampilkan CV-nya, Mas Operator? Atau Mbak yo? Oh iya, Mas Mbak. Sebelum sambil menunggu CV-nya, mungkin Mbak Rosida bisa say hi dulu, Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Mbak kabarnya? Sore-sore ngisi. Sehat. Siap, alhamdulillah. Biasanya ngapain Mbak sore-sore gini Mbak? Ya, kalau biasanya ya kita, kalau aku sih drakor, tapi kadang organisasi, terus ngerjain kerjaan, freelanceran gitu. Asik. Nah, gini nih ya, walaupun liburan tuh tetap produktif men ya. Jadi bantuin orang tua juga, tapi kuliah pun tetap ada peningkatannya kayak gitu. Kayak freelance gini ini juga meningkatkan produktivitas loh ya, jangan salah. Cocok banget apanya ini. Oke, CV-nya udah kelihatan ya semuanya. Saya bacakan dulu CV-nya. Jadi nama lengkap yaitu Mbak Rosida Kusumawardani, kelahiran Surakarta, 7 Maret 1999. Untuk riwayat pendidikan, moto dulu, moto.
Ini motonya sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesamanya. Membentang kebaikan, menebar kebermanfaatan. Yo, aduh, wis. Wah, keren banget ini. Pokoknya. Saya lanjut riwayat pendidikan, yaitu SD Islam Nahdlatul Muslimat Kauman Surakarta. SMP Negeri 5 Surakarta. Wah, ini mungkin ada alumni SMP Negeri 5 juga. Sabi banget chat di grup. Atau mungkin reunian nanti ya sama Mbak Rosida. Ini Mbak Rosida sebelumnya, mohon maaf nih, panggilannya siapa ya Mbak? Panggil aja aku Oci. Di Oke, kampus biasanya aku dipanggil Oci. Gitu. Oke, Biar nggak siap. kepanjangan, Rosida kan panjang banget ya. Jadi panggil aja. Panjang banget Mbak. Tapi masih panjang gerbong kereta Pramex. Iya, aduh. Mantap. Heran. Oke, saya lanjut terus SMA-nya nih di SMA Negeri 3 Surakarta. Nah, buat yang Panamaga ya kan, alumni SMA 3 Surakarta nanti bisa di DM ya Mbak Oci. Nama Instagramnya apa Mbak Oci? Ada tuh di situ. Oh iya, ada ya. Nanti scroll down. Mohon maaf. Saya lanjut terus pendidikannya S1 Psikologi di FKUNS dari tahun 2017 sampai sekarang. Nah, buat anak-anak UNS mungkin nanti pas udah kuliahnya nggak daring, bisa ketemuan sama Mbak Oci buat tanya-tanya lebih lanjut atau kepoin gitu kan. Tentang perkuliahan juga maksudnya ya, jangan yang aneh-aneh. Lalu aktivitas selama perkuliahan nih, ada asisten dosen psikodiagnostika 3. Nah, asdos loh men, yoi. Nanti kalian kalau pas udah kuliah tahu nih, asdos itu apa sih gitu. Atau mungkin nanti bisa dijelasin Mbak Oci juga nggak apa-apa. Terus asdos lagi, boleh lah. Ini banyak banget ini kerjaannya mesti. Buat jadi asdos, dosen penelitian pengabdian 2020. Lalu crafter di youthproject.id. Nah, buat yang belum ngerti Youth Project ID, sabi banget dikepoin ya IG-nya. Sama kan ya Mbak Oci? Youthproject.id ya. Okay. Sama. Lalu ada riwayatnya Kementerian Sosial Kesehatan BEM FKUNS 2020 jadi menteri. Baru mahasiswa udah jadi menteri. Nanti kalau lulus jadi apa ini? Presiden nih. Ya kan. Aduh, heran. Terus jadi aku loncat aja nggak apa ya, jadi PSDM Himapsi FKUNS. Himapsi ini apa nih? Himpunan Mahasiswa Psikologi. Oke, siap. Jadi ini Mbak Oci ini anu banget ya, track recordnya bagus sekali. 2018 itu jadi staf dulu, sekarang 2020 jadi menteri. Aduh, pinter biat ini. Heran. Jadi ada peningkatan terus ya Mbak Oci ya. Mungkin itu aja untuk pembacaan CV perkenalannya pada pemateri 1 kali ini bersama Mbak Oci. Nanti jangan lupa buat kepoin dan dengarkan terus apa yang Mbak Oci sampaikan. Silahkan ditanyakan. Buat kalian yang mahasiswa baru terutama ya, atau mungkin yang kelas 12 SMA, bahkan yang udah kuliah pun kalian juga perlu dengerin materi dari Mbak Oci ini, karena nanti materi yang dibawakan itu mengenai persiapan kuliah. Jadi kayak gitu. Buat yang udah kuliah kan ini kuliah daring ya, nanti masuk pas kuliah luring atau udah offline itu juga rasanya kayak jadi mahasiswa baru lagi ya tau. Siapa sih nggak mau dianggap kayak muda lagi ya kan? Jadi kalian juga harus persiapkan kuliahnya, dengerin apa aja yang nanti disampaikan Mbak Oci. Oke, gitu aja cukup dari aku. Terima kasih. Langsung waktu saya serahkan ke Mbak Oci. Oke, terima kasih. Tadi dengan siapa moderatornya? Mim, M-I-M Mbak Oci. Oh, oke, Mas Mim. Makasih Mas Mim atas waktunya. Oke, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Di sini aku akan sharing aja ya. Jadi sifatnya nggak usah formal-formal banget. Aku pengen sharing tentang pengalamanku dan juga mungkin pengalamanku ketika aku nge-coaching dan membersamai teman-teman adik-adikku untuk masuk ke kuliah gitu. Nah, mungkin share screen dulu untuk PPT-nya udah ya berarti ya. Oke, bisa di next. Oke, nah ini tadi udah dikenalin sih sebenarnya sama Mas Mim, tapi singkatnya
panggil aja aku Oci. Di sini aku mahasiswa psikologi 2017. Tadi ada yang nanya di kolom chat masuknya jalur apa? Nah, di sini aku masuknya jalur SNMPTN atau jalur undangan. Dan ini aktivitasku sekarang saat pandemi. Jadi nanti ada kaitannya tentang apa yang aku lakukan dengan apa prodiku dan bagaimana kemudian aku menyiapkan masa perkuliahanku gitu. Jadi untuk teman-teman nice to know aja gitu. Oke. Bisa di next? Nah, tentang perkuliahan. Ketika kita ngomongin perkuliahan, siapa sih yang nggak pengen kuliah gitu kan ya? Itu adalah impian dari berbagai banyak anak-anak SMA setelah kita lulus ya, kita pengennya kuliah untuk melanjutkan perguruan tinggi, melanjutkan menuntut ilmu, dan jadi sarjana, seperti itu. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang kuliah nih teman-teman, nah kenapa kita kuliah? Itu ya tanyakan sendiri ke diri teman-teman kayak gitu. Apa sih yang kemudian sebelum kita membahas tentang persiapan kuliah, tanyakan ke diri teman-teman terlebih dahulu untuk kenapa teman-teman harus kuliah, kenapa teman-teman pengen kuliah, kayak gitu. Kenapa, apa yang mendorong teman-teman merasa butuh dan pengen kuliah? Karena motivasi internal kita, apa yang mendasari kita untuk kuliah, nanti yang akan menjadi bekal yang penting buat kita lanjut ke tahap-tahap selanjutnya gitu. Nah, cuman ketika kita ngomongin tentang perkuliahan, teman-teman, ternyata ngomongin perkuliahan pun juga nggak semudah itu. Banyak hal yang harus kita siapin kayak gitu. Ibaratnya ketika kita mau 4 tahun berdinamika menjadi seorang mahasiswa, tentunya akan lebih berdinamika dan lebih kompleks dibanding ketika kita menjadi siswa sekolah kayak gitu. Nah, untuk itu mari nanti kita ngobrol maupun diskusi, nanti sharing bareng, it's okay, tentang perkuliahan dan bagaimana kita mempersiapkan kuliah kita. Bisa di next? Oke. Nah, ngomongin tentang kuliah pasti banyak banget dong kayak kegalauan ala anak SMA, SMK maupun anak MA, dan kegalauan ini merupakan suatu kegalauan yang wajar dirasakan oleh kalian teman-teman yang mungkin masih kelas 10, 11, 12 tentang gimana ya nanti perkuliahan tuh, terus gimana ya aku jurusannya tuh apa, aku tuh nggak ngerti minat bakatku tuh apa, atau enggak aku tuh nggak ngerti prodi apa yang cocok denganku kayak gitu. Terus aku ikut arus atau enggak aku gengsi lah, masa masuk cuman prodi ini, ya aku harus masuk kedokteran misalnya gitu. Atau harus disuruh orang tua. Misalnya orang tua aku pengen banget masuk aku jurusan kedokteran atau pengen banget masuk di jurusan ini. Kalau nggak ini, ya nggak boleh, nggak usah kuliah kayak gitu. Nah, itu juga membuat kita kegalauan juga ala-ala anak SMA. Terus kadang juga ada kegalauan kita nggak punya biaya atau fasilitas. Kalaupun teman-teman ngebidik SNMPTN, aduh gimana dong nilai rapotku, rankingku di sekolahan gitu. Nah, kalau aku dulu ketika aku mau masuk kuliahan, sebenarnya aku sendiri juga merasakan kegalauan seperti apa yang teman-teman tuh rasakan gitu, dan kegalauan itu tuh sangatlah wajar dirasakan oleh teman-teman sebagai seorang mahasiswa sebagai seorang calon mahasiswa gitu. Karena ketika teman-teman nggak galau, justru itu adalah tanda yang kayak wah ini berarti emang belum aware sama next step yang harus teman-teman lalui. Nah, ketika teman-teman merasa kegalauan itu dan pikiran-pikiran itu sudah mulai ada di diri teman-teman nggak perlu khawatir maupun merasa aduh gimana ya kayak gitu. Tapi itu adalah suatu wujud bahwasanya teman-teman tuh udah aware sama masa depan teman-teman. Justru ini adalah suatu awal yang bagus ketika diawali dengan bingung, teman-teman diawali dengan ketidaktahuan, dari situ menyusun masa depan teman-teman maupun mempersiapkan diri kalian untuk menjadi mahasiswa kayak gitu. Dan itu wajar sekali untuk kalian rasain gitu. Dan it's okay teman-teman, karena yang merasakan hal demikian, kegalauan-kegalauan ketika kita mau masuk ke perkuliahan, nggak cuma diri teman-teman, tapi ribuan masyarakat, ribuan siswa-siswa di luar sana pun juga merasakan kegalauan itu. Karena bagaimanapun kondisi kita kan beda-beda ya kan ya. Ada yang mungkin kekurangan di segi ekonominya, atau dia dibingungan dengan passionnya apa, dia belum mengenal dirinya gitu.
dan itu adalah hal yang wajar. Nah, mungkin teman-teman juga bisa share apa sih yang selama ini selama ini yang masih mengganjal di diri teman-teman, atau selama ini yang masih bikin teman-teman tuh galau dan merasa kurang yakin untuk melanjutkan diri teman-teman, melanjutkan pendidikan teman-teman di tingkat yang lebih tinggi. Itu mungkin bisa share nanti di kolom komentar, karena bisa jadi kalian memiliki teman yang punya kegalauan yang sama. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke core, gimana sih kita harus mempersiapkan perkuliahan kita? First of all adalah tanyakan dulu ke diri teman-teman. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, untuk menjawab kegalauan yang teman-teman rasakan, nah, tanyakan ke diri teman-teman terlebih dahulu. Di masa depan, teman-teman tuh mau jadi apa toh, kayak gitu. Jadi apa, pengen jadi ini, atau pengen jadi itu, atau bagaimana. Terus value atau nilai apa yang ingin kalian bawa, kayak gitu. Aku pengen membawa nilai ini, karena setiap orang pasti memiliki value-value tertentu. Nah, tanyakan ke diri teman-teman, teman-teman tuh pengen bermanfaat melalui apa? Karena ketika orang ditanya, aku tuh pengen bermanfaat, tapi it's okay, itu bukan suatu hal yang salah, bahkan suatu hal yang bagus. Cuman kita perlu mengkonkretkan kita tuh pengen bermanfaat atau kita pengen memberikan sesuatu ke bangsa ini, ke diri kita, ke orang lain melalui apa, kayak gitu. Nah, kamu maunya kayak gimana? Dan di situ kita cari titik temu antara idealisme dan realitas. Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena gini teman-teman, perkuliahan ini bukanlah suatu titik akhir atau tujuan akhir dari hidup teman-teman. Bukan berarti ketika setelah kalian masuk menjadi mahasiswa, menjadi part of dari perguruan tinggi, selesai. Enggak. Kalian setelah lulus sarjana, hidup kalian itu harus tetap berlanjut. Makanya perkuliahan ini ataupun jurusan itu hanyalah menjadi wadah atau tools teman-teman untuk bisa mencapai life goals kalian yang lebih tinggi lagi, kayak gitu. Ibaratnya adalah, misalnya contohnya gini, kalau mungkin masih abstrak ya. Aku pengen, kalau Mbak Oci, aku tuh pengen gimana berkontribusi dan bisa membantu orang-orang dengan masalah kesehatan mental atau gangguan kejiwaan. Nah, gimana caranya aku bisa ngebantu mereka ketika aku sendiri nggak punya ilmu tentang hal itu, kayak gitu. Aku pengen dan aku caring about mental health-nya anak-anak. Nah, tapi aku nggak ngerti gimana caranya aku berkontribusi untuk mendukung kesehatan mental anak. Makanya aku masuk ke psikologi. Dengan ilmu psikologi, disinilah jalanku untuk mencapai life goalku yang lebih tinggi. Maka tanyakan ke diri teman-teman, di masa depan tuh teman-teman mau jadi apa toh, value apa yang kalian bawa. Nah, setelah itu nanti kita breakdown menjadi hal-hal yang lebih konkret gitu. Bisa di next? Nah, sebelum kita mengawali hal itu, ketika teman-teman udah tahu nih, oh tujuanku adalah ke sini dan aku pengen bermanfaat lewat ini, aku ingin menjadi ini. Tapi hal yang lebih mendasar dibanding itu semua adalah, first of all juga teman-teman harus mengenal diri teman-teman sendiri. Nah, sekarang coba tanyain ke diri kalian, apakah kalian sudah mengenal diri kalian? Apakah kalian sudah mengenal potensi-potensi kalian? Nah, ibaratnya ketika kita mau melakukan sesuatu, bekal apa yang kita bawa, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman aja belum mengenali diri kalian, maka akan kesusahan. Sebenarnya aku tuh maunya kayak gimana, atau kayak gitu. Jadi ketika kita udah tahu, oh aku tuh orangnya gini loh, aku tuh punya kelemahan ini, aku punya kelebihan ini, aku punya potensi ini, maka potensi itu, kelemahan itu, maupun ancaman dan lain-lain itu bisa teman-teman manfaatkan maupun teman-teman optimalkan melalui jurusan. Nah, ini ada salah satu cara ya yang bisa nanti teman-teman lakukan maupun teman-teman analisis dari diri teman-teman. Silahkan nanti kayak lakukan SWOT. Analisis SWOT itu strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, di sini strength itu adalah kelebihan teman-teman. Teman-teman tuh punya
kelebihan apa. Setelah tadi teman-teman tahu life goal teman-teman pengen jadi apa, nah teman-teman juga harus tahu kelebihan apa, potensi apa yang teman-teman miliki untuk mencapai life goal tadi. Terus weakness. Nah, aku sebenarnya kurang suka menyebut dengan kelemahan. Nah, di sini aku menyebutkan dengan sesuatu yang perlu teman-teman itu tingkatkan lagi untuk mengoptimalkan potensi teman-teman. Nah, kelemahan-kelemahan ini juga perlu kalian ketahui karena kalian tahu titik terendah dari diri kalian itu seperti apa. Nah, kayak gitu. Terus opportunities itu tentang kesempatan, peluang dari sesuatu yang berasal dari luar diri teman-teman yang menunjang optimalisasi dari potensi kalian. Kalau threat itu ancaman, itu tentang kesempatan atau peluang atau sesuatu hal yang memiliki potensi untuk menghambat potensi teman-teman. Nah, misalnya kayak gini, ketika dulu aku pengen masuk ke psikologi, jadi kebetulan aku ini ya sedikit cerita, aku adalah penerima manfaat dari Bakti Muda, mohon maaf. Bakti Muda itu adalah adik bimbingan dari Bakti Nusa UNS. Bakti Muda itu beasiswa aktivis Nusantara, beasiswa aktivis muda, dan di sini mungkin ada beberapa penerima manfaat dari Bakti Muda. Ketika aku menjadi penerima manfaat dari Bakti Muda ini, aku selalu ditanya oleh Mbak pembinaku kayak gini, apakah kamu sudah mengenal dirimu gitu, dan kenapa kamu masuk ke prodi ini, apakah kamu sudah mengenal dirimu? Maka di situ kita pertama kali kita diajak untuk mengenali diri kita lebih dalam kayak gitu, tentang potensi kita, tentang kelemahan kita. Dari situ kita semakin kenal, oh aku tuh orangnya kayak gini, maka aku cocoknya kayak gini. Makanya tadi kita harus menemukan antara titik temu realitas dengan idealisme. Realitasnya aku seperti ini, tapi aku ingin mencapai menjadi orang yang seperti ini. Maka gimana usahanya? Nah, disinilah usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar yang bisa teman-teman lakukan. Gitu. Bisa dilanjutkan? Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk lebih mendalam tentang gimana sih Mbak caranya kita ketemu sama jurusan yang kita inginkan atau jurusan yang sesuai aku banget kayak gitu. Nah, pertama tadi kita kenali dulu goals kita ke depan tuh apa, mau jadi apa, kemudian kita kenali diri kita seperti itu, dan kemudian selanjutnya nanti akan aku jelasin. Nah, di sini pertama adalah tanyakan ke diri teman-teman maupun orang lain tentang dirimu, tentang patokannya tadi, analisis SWOT yang itu akan mengenal dirimu lebih mendalam. Kenapa aku harus ngomong tentang tanya juga ke orang lain? Karena kalau menurut teori psikologi yang aku pelajari di perkuliahan ini, kadang tuh di diri kita ada sesuatu yang nggak kita ketahui, dan juga ada sesuatu tuh yang hanya orang lain ketahui, kayak gitu, Johari window namanya. Nah, disinilah makanya kita juga perlu untuk menanyakan ke orang lain, aku tuh orangnya gimana, toh ketika aku pengen punya cita-cita kayak gini, menurutmu kayak gimana, kayak gitu. Jadi untuk memberikan perspektif lain terkait dengan diri teman-teman, kayak gitu. Dan kemudian setelah kamu tahu tentang potensimu, tentang kelemahanmu, pasti setiap orang pasti punya antara keinginan dan kebutuhan. Nah, teman-teman di sini pengen di prodi apa dulu kayak gitu. Ada kecenderungan yang teman-teman miliki untuk, oh Mbak, aku tuh pengen masuk ke sini, tapi diriku kayak gini, apakah cocok? Nah, maka dari itu tadi kita lihat apa yang menjadi kelebihan dan kekuranganmu, dan disitulah nanti kita cari tahu titik temunya gitu. Kemudian bidik jurusan yang sesuai dengan dirimu tadi. Kadang tuh ada gejolakan antara idealisme, kita pengennya di sini Mbak, tapi kadang kita harus juga melihat realitas. Kalau aku sering ngomong ke adik-adikku di Bakti Muda ya, kayak gini, kalian tuh nggak apa-apa untuk memimpikan jurusan-jurusan idaman kalian. It's okay, itu bukan satu hal yang salah. Tapi kalian juga harus mengecek dengan realitasnya. Bukan berarti untuk kemudian mengendorkan semangat kita, tapi justru untuk melanjutkan usaha-usaha kita agar gimana caranya keinginan atau cita-cita kita untuk masuk ke suatu prodi itu bisa kita capai gitu. Nah, dan juga ada beberapa hal yang
sering aku temui sejak aku punya beberapa adik di Bakti Muda tuh ya, kadang tuh kita dibingungkan, aku tuh pengen jurusan ini apa universitas ini kayak gitu. Nah, itu juga tanyain lagi ke diri teman-teman gitu. Karena ada beberapa orang yang memilih patokannya tuh universitas. Oh, aku pengen masuk UI. Entah jurusan apapun, it's okay. Tapi aku pengen masuk UI. Kayak gitu. Nah, atau orang-orang yang berpatokan dengan jurusannya. Kayak gitu. Oh, terserahlah di universitas manapun. Tapi aku pengen jurusan ini. Nah, itu juga akan menimbulkan suatu resiko maupun dampak yang harus teman-teman apa ya tanggung juga gitu ketika emang teman-teman masuk ke universitasnya yang jadi patokan adalah universitasnya, maka juga teman-teman harus apa ya menerima dan harus adaptif dengan apapun jurusan yang kalian akan lalui kayak gitu. Nah, tapi kalau aku sendiri, aku punya prinsip, aku itu mengejar ilmunya kayak gitu. Karena tadi kan aku punya goals, aku pengen berkontribusi dan bermanfaat melalui kesehatan mental, maka jurusan apa sih yang bisa memfasilitasiku untuk masuk ke jurusan untuk bisa mewujudkan goalsku tadi ya psikologi kayak gitu maupun kedokteran bisa tapi harus spesialis kejiwaan dan itu membutuhkan suatu analisis yang wow sepertinya cukup berat untukku saat itu karena aku juga dari segi kognitif, dari segi kemampuan akademikku seperti apa, habis biaya dan banyak hal yang aku pertimbangkan. Makanya yang jadi patokanku saat itu adalah aku lebih mematok ke jurusan. It's okay di apa namanya di universitas manapun, tapi aku ingin mengusahakan di jurusan psikologi. Dan sedikit cerita, dulu aku kan masuknya jalur SNMPTN. Nah, karena aku cuman pengen di psikologi gitu kan, ya ada sih beberapa apa namanya pilihan prodi waktu itu arsitektur dan desain interior karena aku suka gambar dan pengen membuat satu desain rumah dan lain-lain gitu. Tapi aku tetap pengen mengusahakan psikologi dengan berbagai cara atau dengan berbagai jalur kayak gitu. Alhasil ketika aku dapat kesempatan untuk mendaftar jalur undangan tanpa tes, pertama kali aku milih itu psikologi UNS. Kenapa UNS? Karena aku juga harus melihat dengan realitas gitu orang tua aku bolehnya di UNS ya gitu. Sebenarnya aku pengen nyoba UGM, tapi UGM itu untuk sosum, sedangkan aku dari IPA kayak gitu. Dan untuk IPA itu hanya ada di UNS dan Unpad. Maka aku analisis lagi, analisis resiko kayak gitu. Di mana aku peluang yang paling besar dan resiko paling rendah agar aku bisa keterima di perguruan tinggi jalur undangan. Maka dari itu, waktu itu aku pilih SNMPTN, psikologi UNS tok. Jadi dari 3 pilihan yang diberikan ke aku cukup apa ya? Waktu itu menurutku aku cukup berani untuk mengambil psikologi UNS aja karena aku pikir ketika aku nggak lolos di SNMPTN, aku masih bisa berjuang di SBMPTN maupun seleksi mandiri. Makanya waktu itu aku benar-benar kayak, oke, bismillahirrahmanirrahim, aku cuma pilih psikologi UNS. Karena apa? Tadi aku pilih di jurusannya. Tapi tergantung prinsip teman-teman. Dan di sini posisinya aku tidak memaksakan teman-teman harus bagaimana atau harus sepertiku, tapi alangkah baiknya jurusan itu jadikanlah sebagai alat tools kalian untuk mencapai value-value maupun life goal kalian yang lebih besar. Karena kehidupan pasca kampus, kehidupan di kampus itu cuma 4 tahun, teman-teman. Dan kehidupan pasca kampus kalian itu adalah sisa dari masa perkuliahan itu. Makanya ketika tujuan akhir teman-teman hanya sarjana, terus kalau udah sarjana kalian mau ngapain kayak gitu. Itu yang sering banget ditampar ke aku ya untuk masalah kalau kamu psikologi terus kamu mau ngapain di sana, tanyain. Kalau kamu mau masuk ke apa namanya ke prodi A, terus kamu mau ngapain di prodi A, kamu mau berbuat apa kayak gitu. Terus setelah kamu sarjana terus ngapain kayak gitu. Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang menurutku perlu teman-teman jawab sendiri dan perlu kalian renungkan karena nanti akan mempengaruhi bagaimana kemantapan kalian ketika kalian milih suatu jurusan gitu. Nah, tadi ya, setelah teman-teman bidik jurusan atau bidik universitasnya, itu monggo, silahkan teman-teman. Nah, setelah kalian tahu, oh aku tuh punya potensi ini di sini, aku pengen jurusan ini, aku pengen universitas ini, dan kalian carilah informasi tentang hal itu, kayak gitu. Cari informasi tentang jurusannya tuh kayak gimana, akreditasinya gimana, universitasnya gimana,
aspek keterjangkauannya, entah itu dari biaya, dari kos dan lain-lain. Karena aku paham banget ketika setiap orang tuh punya latar belakang keluarga yang beda-beda, makanya nggak bisa disamakan. Dan cari informasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman kayak gitu. Entah itu beasiswa, maybe kayak gitu, jalur masuk, prospek kerja kayak gitu. Jadi cari sampai kalian tuh puas, oh ini nih aku benar-benar kenal diriku dan aku benar-benar kenal dengan jurusan maupun universitas yang ingin aku pelajari nantinya 4 tahun ke depan kayak gitu. Nah, di sini juga maybe beberapa orang bingung ya. Tadi aku juga sempat baca di ini kolom kolom komentar, gimana dong nanti kalau dari desa pengen kuliah tapi nggak apa namanya nggak punya biaya maupun ketika dari keluarga kurang mampu. It's okay, tenang, karena di kampus pun banyak banget beasiswa yang bisa kalian akses. Pun nanti kan juga ada expo beasiswa. Nah, di situ teman-teman bisa tanya dan cari tahu kayak gitu. Kalau aku ngasih tahu ke adik-adikku, wes kalian nggak usah mikir tentang biaya terlebih dahulu. Kalian mikir gimana kalian kenalin diri kalian, benar-benar kalian tahu jurusan mana atau prodi mana yang pengen kalian masuki, pengen bermanfaat lewat situ. Untuk masalah biaya nanti pikir carry gitu. Karena apa? Karena banyak banget beasiswa yang nge-cover gitu. Nih, kalau dari pemerintah bakal ada namanya bidik misi. Atau sekarang tuh namanya, kalau nggak salah, kartu pintar kalau nggak salah ya, KIP. Terus pun di kampus tuh banyak banget beasiswa kepemimpinan, beasiswa sosial, beasiswa bisnis, dari NGO, dari lembaga, kayak gitu. Banyak banget. Pun ketika kalian bener-bener nggak bisa dapat beasiswa, nanti di kampus tuh ada sistem teman-teman, sistem untuk mengurangi namanya keringanan UKT, dan itu akan dibantu oleh teman-teman BEM-nya maupun teman-teman himpunannya untuk diadvokasiin gitu. Jadi kalau masalah biaya dipikir carry ya, meskipun itu perlu dipikirkan dan perlu dipertimbangkan, tapi jangan sampai karena masalah biaya aja kalian jadi menyurutkan semangat kalian buat menuntut ilmu ke perguruan tinggi kayak gitu. Nah, setelah cari informasi, teman-teman juga perlu namanya relasi gitu. Kenapa aku ngomong relasi? Nah, karena dari relasi ini teman-teman jadi semakin tahu tentang potensi-potensi kalian bisa masuk ke perguruan tinggi, kalian bisa bikin relasi dengan kakak tingkat kalian, bisa tanya, oh mas kalau dulu SNMPTN di sini tuh pernah ada yang lolos nggak ya, kayak gitu. Atau gimana sih prodi ini, gimana sih mas prodi ini, gitu. Atau pengalaman-pengalaman kakak kelas kalian yang berhasil memasuki perguruan tinggi. Dan relasi ini tuh sangat penting juga ketika teman-teman maybe kuliah di luar kota. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, terus ini sih kadang tuh yang perlu di garis bawahi juga, ketika teman-teman bingung, ketika teman-teman tuh galau, jangan dipendam sendiri. Kalian butuh untuk mencari teman diskusi gitu. Nah, teman diskusi ini banyak banget. Kalian bisa konsultasi ke berbagai orang, misal orang tua, maupun guru bimbingan konseling, psikolog, maupun nanti teman-teman bisa ngelihat aku tuh potensinya di mana, aku tuh passionnya di mana, toh aku cocoknya di prodi mana. Itu tuh bisa melalui tes psikologi gitu, tes minat bakat, dan itu ada teman-teman gitu, dan bisa kalian akses. Nah, kenapa konsultasi ini menjadi penting? Karena terkadang apa yang menjadi keinginan kita sama apa yang menjadi keinginan orang tua tuh kadang crash. Orang tua pengennya A, tapi tuh aku pengennya B mah gitu kan ya. Nah, itu makanya kita butuh konsultasi. Ketika kita diskusi dengan orang tua pun kita harus punya bekal. Kenapa kamu pilih jurusan ini gitu? Apa yang kemudian meyakinkanmu untuk bisa masuk jurusan ini? Nah, kadang orang tua tuh pasti beliau-beliau ini memikirkan sesuatu hal yang baik untuk anak-anaknya. Nggak mungkin orang tua tuh berpikiran buruk tentang masa depan anaknya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah memperbanyak diskusi, meyakinkan orang tua bahwasanya, mah, pah, ayah, bunda, bahwasanya aku tuh pengen di sini, aku punya potensi ini, aku pengen jadi ini di masa depan, kayak gitu. Dan mintalah ridho. Kalau dulu di kasusnya aku, itu tuh justru bukan crash antara orang tua, tapi justru malah, wes lah terserah kamu mau masuk mau masuk jurusan mana gitu. Nah, itu juga bermasalah juga, karena aku butuh teman diskusi, aku tuh butuh pertimbangan gitu. Sedangkan orang tua memberikan kepercayaan yang full ke aku mau jurusan mana. Dan alhamdulillahnya aku dapat lingkungan yang suportif, dengan bakti muda, aku punyalah teman-teman diskusi, Mas Mbak yang mau ngebimbing aku gitu.
Nah, ketika orang tua belum bisa memfasilitasi hal tersebut, nggak usah takut karena teman-teman di sekolah masing-masing aku yakin ada bimbingan konselingnya gitu. Dan di sini bimbingan konseling guru BK ini juga bisa menjadi teman-teman temennya diskusi teman-teman gitu. Jadi kalian bisa tanya, Bu, aku mau kayak gini, gimana konsultasi? Apa yang jadi hambatan kalian untuk bisa melanjutkan ke sekolah? Pun kalian juga bisa sebenarnya untuk konsultasi ke psikolog. Karena apa? Kadang dalam memilih jurusan permasalahannya tuh tidak hanya tentang apa ya, pengen masuk aja, tapi ada dinamika psikologis yang mungkin menjadi defense atau jadi barrier teman-teman untuk lanjut gitu. Karena untuk mengenali potensi kalian pengennya kayak gimana itu juga kadang konflik sendiri bagi anak-anak kelas 12 ya gitu. Dan beberapa adikku juga pusing juga mikir, aduh ini jurusannya opo gitu. Kadang cocok nggak ya sama aku, kekhawatiran ini itu, dan itu bisa bikin teman-teman stres juga kayak gitu. Dan ketika idealisme teman-teman terlalu jauh dengan realitas yang ada, dan itu juga bisa bikin kesehatan mental teman-teman juga terganggu, kan nggak mau kan ya, stres. Nah, alhamdulillahnya adalah di awal semester ini teman-teman udah aware dengan tandanya adalah teman-teman ikut forum-forum semacam ini. At least teman-teman dapatlah gambaran, oh kampus tuh kayak gini loh gitu ya. Jadi bisa teman-teman masuk ke konsultasi psikolog. Pun sebenarnya untuk masuk ke psikolog itu tuh gak harus seorang yang punya gangguan kejiwaan. No, it's not about gitu mental illness, tapi teman-teman bisa konsultasi, ada namanya konseling pendidikan kayak gitu-gitulah. Kayak gitu. Nah, terus tes minat bakat biasanya itu juga difasilitasi oleh sekolahan gitu. Kalau di sekolahanku dulu tuh ada kayak tes-tes minat bakat, oh aku tuh itu bisa membantu penjurusan ke teman-teman gitu. Nah, bisa dilanjutkan. Oke. Nah, setelah teman-teman tahu dan melakukan hal tersebut, kemudian susunlah strategi gitu. Setelah teman-teman tahu jurusan mana yang dibidik dan informasinya udah ada, sekarang ya susun strategi gimana kamu mau jurusan apa, universitas apa, dan usaha-usaha apa yang perlu kalian siapkan kayak gitu. Kalau misalnya SNMPTN ya, ini zamanku, aku nggak ngerti sih kalau zaman sekarang tuh kayak gimana. Setahu aku tetap masih, oke, masih 5 menit lagi ya. Nah, setahu aku juga SNMPTN itu dari nilai rapot, teman-teman. Jadi dulu aku ingat banget, apa 10 tuh, aku udah tahu tentang bagaimana cara masuk kampus. Dulu ibuku tuh ngomong, kalau kamu pengen, pengen masuk kuliah lewat jalur undangan, aku cuma taunya, oh undangan tuh tanpa tes, kan enak banget ya, tanpa tes. Tapi ternyata untuk masuk undangan pun, perjuangan teman-teman itu tuh dimulai dari kalian kelas 10, semester 1. Makanya bagus banget ketika di sini ada peserta yang masih kelas 10, dan itu adalah suatu langkah yang bagus gitu. Jadi kalian bisa menyusun strategi gimana rata-ratanya harus stabil atau naik gitu, jangan sampai turun banget, dan itu perjuangan dari awal gitu. Dan setahu aku juga SNMPTN ini tuh jalurnya dari tahun ke tahun semakin berkurang kuotanya. Makanya ketika kuotanya semakin berkurang, maka persaingannya akan semakin ketat kayak gitu. Nah, maka perjuangan teman-teman ketika pengen banget masuk ke jalur SNMPTN, ya mulailah dari sekarang gitu. Dulu aku kan ini ya, meskipun udah tahu dari kelas 10, tapi masih santai-santai. Nah, setelah aku semester 5, aku sudah mulai aware, oh aku harus masuk ke psikologi nih. Berarti apa yang aku siapin kayak gitu. Dan aku selalu nulis apa yang aku inginin tuh di sebuah kertas, dimanapun tempat aku tulisin, aku pengen masuk SNMPTN, jalur masuk psikologi UNS, jalur SNMPTN, dengan detail sekali di setiap pojok-pojokan rumah. Dan sekarang aku sedikit terharu ketika ternyata qadarullah keinginanku, cita-citaku tuh bisa tercapai, dan itu juga perlu banget ya untuk semakin menambah semangat teman-teman. Dan ketika teman-teman emang pengennya SBMPTN atau membidik SBMPTN, ya siapin akademiknya. Mungkin kalian bisa ngelihat target, kan ada tuh kayak skor masuk SBMPTN tuh segini kayak gitu. Apakah kalian mau les sendiri atau belajar sendiri, strategi prioritas pemilihan jurusan, nah itu tuh juga perlu kalian susun kayak gitu. Dan itu bisa kalian dapetin
ketika kalian berrelasi dengan kakak tingkat kalian, kakak kelas deh, bahasanya kakak kelas kalian gitu. Nah, maupun seleksi mandiri. Tapi jauh sebelum itu, teman-teman harus kenal dulu ke diri teman-teman. Teman-teman punya potensi apa, kalian pengennya kayak gimana, kalian mau jadi apa di masa depan, nah itu tentuin dan silahkan teman-teman tanyain setelah sesi ini, tanyain ke diri teman-teman. Nah, next step, ketika teman-teman emang udah jadi mahasiswa, udah sekenal itu sama jurusan kalian, dan alhamdulillah qadarullah dikasih kesempatan Allah buat belajar di jurusan itu, maka next step ini nih, kamu tuh mau pengen jadi mahasiswa seperti apa loh, kayak gitu. Apa rencanamu ketika sudah menjadi mahasiswa? Dan pertanyaan itu sudah dihadirkan oleh Mas Mbak pembinaku dulu ketika aku masih SMA. Kamu kalau mau masuk psikologi, kamu mau ngapain, Ros? Gitu. Kamu mau ngapain? Kuliah tok, kayak gitu. Atau setelah kamu sarjana, juk gue arep ngopo? Nah, bingung kan saya, anak kelas 12 disuruh mikir aku kuliah mau ngapain, kayak gitu kan. Nah, tapi setelah aku mikir, setelah aku kenal diriku, aku tahu apa yang aku inginin, aku tahu jurusan apa yang cocok dengan diriku. Nah, setelah itu aku akan kegambar, oh ternyata kuliah tuh kayak gini loh. Oh, kuliah tuh dari ceritanya Mas Mbak, itu jadi kegambar. Oh, kuliah tuh nggak cuman kuliah guys, nggak cuman duduk di kelas, kayak gitu. Dan mungkin nanti bisa dijelasin dan diceritain sama Mas Fadli ya setelah sesi ini. Dan disitulah ketika kita semakin tergambar apa yang menjadi keinginan kita, kita visualisasikan, kita angan-angankan, maka nanti ketika teman-teman memasuki dunia perkampusan ini tuh semakin semangat dan apa ya, ketika kalian join, kalian akan punya alasan kenapa kalian harus bangkit lagi kayak gitu. Ibaratnya Mbak Rosi dulu kan pengen banget ya masuk psikologi kayak gitu. Nah, setelah masuk psikologi dan dibina dengan apa namanya? Dengan proses yang panjang ini, susah nggak sih menjalani kehidupan sebagai mahasiswa psikologi? Ya, susah banget. Siapa bilang ketika aku udah kenal psikologi dan pengen bahas psikologi, terus kemudian memudahkanku di psikologi, nggak juga. Karena bagaimanapun kehidupan Oke, kampus ini juga sangat berdinamika, tapi satu hal yang aku sangat syukuri adalah ketika aku tahu why reason, kenapa aku masuk psikologi, dan aku pegang dari dulu sejak aku mau daftar SNMPTN hingga sekarang, itulah yang menguatkanku kenapa aku harus tetap berdiri dan terus melanjutkan perkuliahanku meskipun berat juga gitu di psikologi. Gitu. Nah, alhamdulillah udah selesai. The last one, silahkan di next PPT-nya. Aku cuma mau bilang, tenang dek, kamu nggak sendiri karena yang merasa galau, yang merasa bingung mau jurusan apa, ini itu nggak cuma kamu. Dan itu adalah hal yang wajar. Dan it's okay, ini masih punya waktu cukup panjang berbulan-bulan untuk mempersiapkan dan menanyakan ke diri teman-teman dan mempersiapkan hal itu. Tapi jangan lupa untuk kenali, nggak cuma kenal, tapi pahami dirimu dan ambil peran yang ingin kamu hidupi dan kamu perjuangkan. You can do it. Makasih. Mungkin sekian sharing dari aku. Aku kembaliin ke Mas Mim sebagai moderator. Oke, terima kasih Mbak Oci. Tadi itu pemaparan materi yang sangat bermanfaat banget ya dan sangat berbobot. Jadi kalian harus catat nih teman-teman ya. Jangan lupa nanti ditanyakan, oh ya ngomong-ngomong soal pertanyaan, tadi kan ada yang udah ngelis tuh. Nah, di-keep dulu ya, kita lanjut ke pemateri yang kedua, yang nggak kalah keren juga. Dan ini, wah, nanti lihat aja sih dari CV-nya gitu ya. Sekarang tolong untuk operator ditampilkan CV-nya. Oh ya, mekanisme bertanya nanti bisa di-share ke chat juga, jadi teman-teman bisa ikutin prosedurnya. Sambil nunggu PPT-nya nih, mungkin bisa kenalan dulu sama pemateri selanjutnya, Mas Muhammad Madani Fadlul Haq. Mas, bisa say hi dulu, Mas? Oke, halo. Ya, Iya, masuk kok suara siap. jelas. Masuk, Mas, masuk. Oke. Ya, ini biasanya
kalau sore-sore ngapain? Wah, tapi kayaknya sibuk sih kalau Mas ini ya Mas Fadli panggilannya. Iya, Dede. Tadi Iya. habis ngisi kelas Gardana juga ya Mas ya? Oh iya, kita ketemu di sana ya. Iya Mas. Mohon maaf. Iya, jadi ketemu Oke, lagi nih ini di dua sesi. Yuk. lagi Mas. Siap. Nah, ini PPT-nya sudah muncul ya, CV-nya. Jadi langsung aja saya bacakan dari atas. Tolong scroll up dulu ya. Dipersingkat juga nggak apa-apa kok. Oke, siap. Boleh, boleh. Nah, ini Malu. siap. Nah, perkenalkan ya. Nama lengkapnya Mas Madani Fadlul Haq atau biasa dipanggil Mas Fadli. Bisa kepoin Instagramnya nanti di Fadliwell ya. Jangan lupa di follow. Ya. Terus Mas Fadli ini tipe lifelong learner nih. Dan leadershipnya juga bagus. Kenapa bagus? Nanti kita lihat di CV yang paling bawah-bawah ya. Dan Mas Fadli ini sudah lulus dari Universitas 11 Maret dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Selamat ya Mas atas gelar ST-nya. Iya. Iya. Barakallah. Oke, Pasti. lanjut aja Mas ke bawah. Oh ya, ini education dari SMA IT Asifa Boarding School. Wah, ini berarti temennya Mbak Anissa ada ya. Oh, aduh. Nah, ini ada beberapa pengalamannya. Yang pertama, Buka Suara Indonesia ya, former brand ambassador-nya. Nanti bisa di-follow Instagramnya Buka Suara juga buat kepoin. Itu, wah, platform bermanfaat pokoknya. Kalau nggak bermanfaat, nggak mungkin lah diikutin orang sekelas Mas Fadli. Iya. Aduh. Lanjut ada Dompet Duafa Jawa Tengah ya, Sahabat Ramadan. Terus ada Siaga Air Bersih Indonesia, siab.apk, Human Resources Expert nih. Nah, jangan main-main ya, ini orang berkelas ini. Terus ada juga di PT dan Liris Production Planning Control internship ya, ini magang. Terus di Industrial System Design and Optimization Laboratory, jadi di laboratory asisten atau ASLab kalau di bahasanya anak kampus. Mungkin gitu aja sih. Oh, masih ada. Oh ya, leadership experience. Ya, pengalaman kepemimpinannya nih. Nah, tadi kan jadi ketua BEM coy. Yoi, nanti kalian bakal tahu nih, BEM itu apa sih? Atau mungkin nanti bisa kepo sama Mas Fadli juga. Mas, BEM itu apa Mas gitu ya? Apa itu permen? Ya, bukan ya. Nah, ketua Presbem ya, kalau di kampus namanya Presbem, Presiden BEM gitu, Fakultas Teknik, dan tadi ada juga yang di BEM Univ. Nah, achievementnya ada UNS Green Campus Competition, first winner nih, Karsa Cipta kategori. Jadi kategori Karsa Cipta, nanti kalian juga kepoin, itu Karsa Cipta itu ngapain sih Mas gitu ya. Terus ada beasiswa Hafiz Kampung Inggris. Nah, ini beasiswa di Kampung Inggris LC nih. Salah satu dari 5 awardee beasiswanya. Nah, nanti kepoin juga, Mas, gimana ya bisa dapetin beasiswanya? Ya, tadi kan ada yang tanya-tanya soal beasiswa tuh. Terus skills dan sharingnya ada technical skill, terus lanjut skillnya bahasa Indonesia natif, itu sudah pasti. Englishnya fluent, wah cakep nih, udah sampai ke kampung Inggris nih soalnya. Aduh. Terus punya ini certified training and workshopnya ada AMT. Nah, AMT ini leadership juga, nanti bisa ditanyakan itu ngapain aja kayak gitu kan. Mungkin itu aja ya Mas ya, nggak Ya, apa-apa dipersingkat aja ya. buat menghemat waktu. Saya serahkan waktu kepada Mas Fadli. Oke, makasih. Aku izin sekarang ini ya. Presentasi ya. Siap Mas. Oke. Aku mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nggak enak kalau ini terlalu ntar ekspektasi teman-teman terlalu tinggi. Padahal biasa aja. Kita sama-sama lahir di rahim orang tua, sama-sama Siap. menangis ketika kecil. Jadi semua kita berproses bareng-bareng. Ada masanya juga teman-teman akan mengalami fase-fase yang bergejolak ya. Ntar itu ya yang bikin banyak orang merasa berterima kasih dengan waktu-waktu kuliahnya, bukan karena waktu di dalam kelasnya, tapi waktu ketika dia bertemu dengan masalah-masalah di luar kelas yang dia sendiri yang mengambil keputusan tersebut. Nah, mana ya? Oh ya, ini ya, masuk ya.
presentasinya? Masuk, Mas. Oke. Ini eh karena mungkin teman-teman di sini masih belum tahu sih gambaran kuliah. Dulu aku juga sama SMA itu nggak punya gambaran kuliah, apalagi mau jurusan apa itu jadi pertanyaan sih. Eh kayak tadi aku dengar presentasinya Mbak Rosi ya. Ayo, keren banget. Itu aku setuju. Karena aku sama pengalamannya mirip ya sama Mbak Rosi. Karena aku ikut kuliah, masuk kuliah itu jalurnya kebetulan lewat SBMPTN. Jadi ikut seleksi nasional dan pilihanku tuh sama jurusannya. Teknik industri, teknik industri, teknik industri. Jurusannya sama semua, paling bedanya cuma beda kampusnya. Ini menurutku salah satu keberuntungan yang aku dapat ya dari ketika SMA. Aku udah sadar lebih dulu aku ingin kuliahnya di teknik industri, bukan aku ingin kuliah di kampus yang lain, di kampusnya, tapi aku kuliah itu di jurusan tersebut gitu. Jadi eh kalau teman-teman nanti kuliah di, di kuliah itu banyak orang yang ngerasa kok ternyata di jurusan ini nggak cocok ya sama aku ya. Oh, kok aku males maunya di UI aja lah, yang gengsi kampusnya, atau di ITB. Padahal jurusannya, apapun jurusannya dia mau ikutin. Padahal nggak gitu mbak teman-teman. Gengsi kampus itu memang bisa kepake, tapi bukan berarti itu menjamin kesuksesan teman-teman. Kampus itu, ya. Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Apa sih? Apa yang sharing sama teman-teman? Kalau menurut teman-teman, apa yang bedain teman-teman yang posisinya sedang mungkin belum tertarik atau sudah tertarik untuk kuliah dengan mahasiswa baru gitu. Mungkin dari segi pemikiran nggak terlalu jauh beda ya startnya, tapi yang berbeda mungkin prosesnya. Jadi kalau ditanya kenapa menjadi seorang mahasiswa, karena mahasiswa itu bisa menjadikan kita mendapat batu loncatan untuk menunjukkan jalan. Karena gini teman-teman, kita tuh untuk sukses sebenarnya kita nggak tahu path-nya, kita nggak tahu jalurnya kita untuk sukses seperti apa. Nggak banyak orang yang paham itu, nggak banyak ya. Bukan berarti teman-teman nggak bisa dengan kuliah. Aku nggak bilang sukses itu harus kuliah. Tapi ketika teman-teman bisa kuliah dan pengen sukses, itu why tidak melakukan kuliah? Karena di kuliah itu membuka pola berpikir, membuka cara pandang kita terhadap dunia. Terhadap dunia. Sorry banget terhadap dunia ya. Nah, nanti aku sebutin kenapa kuliah itu bisa menambah akselerasi kita untuk sukses. Aku nggak bilang tadi ya, kuliah itu bukan berarti kuncinya sukses. Tapi ketika teman-teman pengen sukses lebih cepat, itu bisa mencoba salah satunya dengan kuliah. Nah, teman-teman perlu tahu tadi seperti mirip banget dari nggak jauh beda lah. Kita persingkat aja lah biar diskusinya bisa lebih berkembang. Ya. Mengetahui tujuan dan kemampuan untuk apa? Karena kita punya kapasitas masing-masing berbeda. Kita juga tujuan goalsnya juga beda-beda. Ada orang yang goalsnya itu untuk mungkin dia lebih senang kerja-kerja profesional, kerja karir. Ada juga orang yang lebih senang kerja di bidang sosial yang gajinya rendah, tapi dia nyaman kehidupannya, dia bisa merasa bermanfaat untuk orang lain. Ada juga orang yang senang tantangan, akhirnya dia ngambil jalur bisnis. Ya, jadi kita punya tujuan yang berbeda yang ingin kita tempuh. Itu yang perlu kita definisikan. Kita definisikan tujuannya, kita definisikan kemampuan kita tuh sampai mana untuk kita kembangkan. Oke. Ketika ini sebenarnya gambar yang cukup menurutku memberikan banyak pengertian ya. Banyak pengertian. Aku boleh ini nggak, kita open discussion menurut kalian teman-teman ya, gambar ini mengartikan apa bagi teman-teman? Boleh dibantu moderator untuk sharing, untuk diskusi. Gambar ini mengartikan apa? Apa yang ini terlintas? mengartikan bahwa
pekerjaan itu bisa dibeli. Iya, Dede. Oke, boleh. Siapa nih? Ada yang mau ini lagi? Berdiskusi Silakan lagi? nih yang lain bisa langsung on mic atau mungkin chat dulu ya. Disampaikan nggak apa-apa lewat chat. Pekerjaan itu bisa dibeli. Nggak salah. Harusnya apa, Mas? Enggak. Nggak ada salah benar sih. Cuma bagaimana kita mengartikan aja. Siap, siap. Oh, Ayo, setuju. nggak apa-apa nih, teman-teman. Memilih pekerjaan. Memilih pekerjaan. Terus, lagi nih. Oh, di chat boleh? Nggak apa-apa. Atau mau on mic juga nggak apa-apa loh, teman-teman. Feel free ya. Apa pada sambil goes semua ya ini ya, nggak bisa on mic gitu. Guys. Ada Sore-sore ya. sepedaan. Ya. Aku sih seru aja sih ngeliat gambar ini tuh. Awalnya ya, awal kali aku lihat pertama kali lihat tuh, wah, emang betul banyak ya ternyata pekerjaan-pekerjaan yang di luar apa ya, di luar yang kita tahu mungkin, yang kita pengen di luar cita-cita kita. Misalkan tadi ada jadi seorang pendeta, jadi seorang jaksa, polisi, orang kantoran, direktur, ada juga masih baik yang lainnya yang mungkin belum kita pahami gitu secara kita tuh soalnya nggak ngerti cara dunia itu bekerja seperti apa, kita belum paham itu. Nah, lama-lama aku berpikir tadi kayak kamu tuh, wah ini ada orang dengan duit ya, wah eh duit bukan duit ya, artinya profesi ini eh, bisa jadi hanya sebagai figur, hanya sebagai figur. Orang nggak belum tentu ya, belum tentu orang bisa beli satu doang kan, bisa beli satu pekerjaan, tapi dia bisa menjadi banyak banyak karakter. Kita bisa menjadi banyak karakter. Kita jadi polisi sekaligus guru. Nah, itu pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Jadi jangan terlalu aku pengen jadi polisi, aku pengen jadi dokter. Itu menurutku apa ya? Jabatan, posisi kayak tadi aku pengen jadi polisi pangkat berapa ke berapa. Itu tuh hanya pencapaian aja. Jadi masih masih bisa, mimpi kita tuh bisa dikembangin lagi loh lebih dari itu. Nah, gimana cara mengembangkannya? Pertama, kita ini kalau ya lebih ini aja kayak pakai bahasaku sama, intinya nggak terlalu jauh beda sama yang di Mbak Rosi. Kita butuh peta. Kita butuh peta untuk tahu arah dan tujuan yang kita. Kita tahu tantangan dan resiko mana yang ada yang akan kita lalui. Kalau kita mau mencapai ke suatu titik, oh di sana ada tantangan jembatan, di sana ada tantangan parit, sungai. Kita tahu tantangan itu sehingga kita bisa mempersiapkan kebutuhan dan alat yang kita perlukan. Nah itu kita butuh supply. Jadi kalau teman-teman udah tahu arah dan tujuannya, tahu apa persediaan yang alat-alat yang kita perlukan untuk menuntaskan perjalanan kita untuk sampai ke tujuan tersebut. Dan yang terakhir, kita butuh teman. Perjalanan berat yang sepi akan makin terasa berat kalau kita nggak kalau kita nggak punya teman di dalamnya. Kalau kita kuliah itu bilangnya inkubasi ya, atau menjadi akselerasi kita untuk sukses karena kita mendapatkan ketiganya. Kita ada mentornya, ada dosen yang mengarahkan kita, ada bekal yang kita dapat, keilmuan, ada juga teman-teman perjalanan yang sama ingin mengakselerasikan kesuksesan kita. Tapi semuanya itu belum tentu itu teman-teman dapatkan. Anak kuliah itu diajarkan untuk mandiri ya. Bagaimana kita bisa kalau mau sesuatu ya kita yang kejar, bukan bukan kayak kita disuapin kayak di SMA. Jadi kita mencoba mencicipi bagaimana hidup, bagaimana seninya untuk hidup gitu. Kalau di kampus nih ya teman-teman, ada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang bisa teman-teman ikutin. Ada
ke bidang kerohanian. Kalau kan ada kita kuliah, tapi di selain kuliah kita mengasah otak kita tuh bisa mengembangkan kita juga perlu mengembangkan keseimbangan diri kita yang lainnya. Contohnya dengan ikut misal bagian kerohanian. Kegiatan kerohanian ada pemerintahan kayak BEM Dhamma Dema. Kerohanian tuh kayak kalau kampus kalau di SMA tuh OSIS rohis. Tapi kalau di kampus kan nggak cuma rohis, ada campur semua tuh, ada agama Kristen juga ada, Buddha tuh kayaknya juga ada kalau nggak salah. Kalau pemerintahan eh, lebih kompleks tentang OSIS menurutku ya, karena ada urusan-urusan sosial juga yang diurusin. Terus ada minat bakat, ada olahraga, bidang olahraga, eh, seni, terus ada keilmiahan juga, ada apresiasi. Bidang apresiasi kayak contoh mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang sebagai duta kampus. Gitu. Ada bidang keilmiahan juga mengolah skill bahasa Inggrisnya, ada juga yang eh, belajar keilmuan lomba lebih terkait ke lomba-lombanya gitu. Nah, kalau pencapaian-pencapaian teman-teman bisa bidangnya ada yang benar-benar bidang keilmuan kita. Misalnya tadi jurusannya psikologi atau aku teknik industri. Kita bisa mendalami bidang keilmuan kita dengan lomba, pertukaran pelajar, atau publikasi jurnal ilmiah. Atau bisa juga yang mengambil bidang usaha. Ini karena nggak banyak, nggak banyak ya. Aku bilang nggak banyak mahasiswa tuh yang benar-benar dalam memilih ketika kuliahnya. Jadi kuliahnya itu biasanya dijadikan batu loncatan dia untuk untuk sukses di kehidupan. Nggak semua orang tuh dari SMA udah aku pengen menekuni bidang psikologi karena bla 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 bla. Orang tuh nggak ketemu kata bla 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 itu nggak ketemu. Akhirnya dia jadiin itu batu loncatan. Ya kalau dia nggak bisa ngembangin bidang keilmuannya, jadi dia beda bidang usaha. Gitu. Aku pengen lebih banyak sharing tentang ini sih kehidupan kampus sama teman-teman ketimbang Pasti teman-teman tuh punya banyak pertanyaan. Aku jamin banget. Makanya ayo mending diskusi aja. Tentu sedang bingungnya tuh apa, biar kita kan Mbak Rosi juga bantu untuk kita bisa berkembang bareng. Gitu. Kalau dari aku mungkin gitu aja, Van. Aku pengen lebih banyak diskusi sama teman-teman. Oke, siap Mas Fadli. Terima kasih. Nah, itu tadi materi dari Mas Fadli ya. Keren banget kan? Nah, sekarang karena dua pemateri sudah menyampaikan semua, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mengenai mekanismenya, udah ada ya itu di kolom chat. Jadi, nama underscore sekolah atau instansi, underscore nama pemateri yang dituju, underscore pertanyaan. Kalau pematerinya kedua-duanya, boleh 2 pemateri gitu aja nggak apa-apa. Nah, itu ya. Silahkan. Atau mungkin yang terkendala sinyal bisa mengirim ke panitia. Nggak apa-apa. Bisa aja. Tapi kita utamakan di sini dulu ya. Silahkan. Izin bertanya nanti on mic. Kayak gitu. Oke. Belum ada kayaknya, belum masuk. Jadi aku lanjutin dulu kali ya. Oh nih, ada izin yang bertanya langsung. Ya, siap. Van. Valeno Junior. Ya, silahkan Junior. Mas Valeno bisa on mic. Valeno, Mas Mas Valeno. Valeno. Masih loading mungkin. Oh ya ya, oke oke. Aku tanya jadi maba yang isi going gimana caranya? Oke. Jadi maba yang isi going. Ini pertanyaan untuk siapa atau kedua-duanya aja ya? Oke, silakan bisa dari Mas Fadli dulu, nanti setelah itu Mbak Oci. Oke. Dari aku ya. Kalau isi going ini ya. Gini. Karena tadi aku ilustrasikan ya, kuliah itu untuk kita mengakselerasi diri menuju kesuksesan.
Karena tapi baik lagi, definisi kesuksesan kita kan belum pada paham nih suksesku itu seperti apa. Kayak tadi Mbak Oce juga bilang kita tuh pengen jadi orang yang seperti apa. Kalau misal psikolog, jurusan psikologi, kita tuh pengen jadi psikolog yang seperti apa. Misal aku teknik industri, apa yang membedakan aku seorang teknik industri, lulusan teknik industri dengan teknik industri yang lainnya. Mahasiswa yang easy going, itu menurutku yang dia memang di awal dia tuh tidak paham itu pasti. Bukan pasti ya, iya kebanyakan orang tidak langsung paham. Jadi dalam perjalanan dia mencari-cari tahu apa tujuannya, dia menikmati perjalanannya itu dengan apa ya, dia mengambil hikmah di setiap perjalanannya dia. Karena biasanya ada teman-teman yang nawarin ikut, sini ikut kegiatanku, nanti dosen ada yang ini nunjuk, kamu bantuin saya penelitian gitu. Sekalipun itu nantinya bukan tujuan kita, tapi mumpung kita, karena kita masih belum tahu tujuan itu apa, ya udah kita ikutin itu sambil menemukan pola diri kita. Oh, saya itu sebenarnya nggak cocok dengan bidang ini, saya lebih cocoknya ke bidang yang lain gitu. Terus selain dapat tujuan, kita juga tahu karakter yang kita tuh seperti apa. Oh, kalau sama dosen ini aku agak susah karena dosennya jarang komunikasi, aku agak malas sama orang yang jarang komunikasi. Oh, aku senang saat belajar di komunitas A karena di sana aku dapat mempraktekkan langsung ilmuku. Aku lebih paham ilmuku yang udah aku pelajari langsung aku praktekkan. Itu aku lebih masuk ketimbang aku cuma nulis-nulis doang. Jadi, jadi kesimpulannya menurut kau easy going itu ketika kita menikmati perjalanan kita sambil mencari tujuan dan karakter kita seperti apa. Oke, Mbak Uci gimana? Oke, Silakan, Mbak Oci. kalau aku sebenarnya nggak jauh beda sama Mas Fadli ya. Dulu waktu aku jadi mahasiswa baru, pasti kayak semangatnya itu masih tinggi-tingginya gitu untuk mencoba banyak hal. Dan di sini ketika aku mahasiswa baru, gimana easy going ya bener kata Mas Fadli kayak ikuti proses atau proses teman-teman masing-masing dan teman-teman tuh saatnya untuk mencari identitas dengan menerima berbagai hal maupun kegiatan. Nanti teman-teman akan disodori dengan berbagai kegiatan, misal organisasi, mungkin komunitas, mungkin penelitian dan lain-lain, ataupun ada orang-orang yang memang pengen dirinya nanti jadi entrepreneur ketika nanti mahasiswa part time atau cuman di kos, itu pilihan teman-teman. Nah, tapi di diriku sendiri, di pengalamanku ya ketika aku jadi mahasiswa baru, itu saatnya semangatnya itu masih tinggi-tingginya dan di situ kesempatan teman-teman untuk mencoba berbagai hal. Nanti teman-teman akan tahu apa ya, kayak kalian tuh nyamannya tuh berkegiatan di sini, oh kalian tuh karakternya tuh cocoknya di sini dan kalian punya passion untuk berkegiatan selain kuliah tuh di sini dan itu proses dan ya hampir sama sih, mirip dengan apa yang dikatakan Mas Fadli tadi gitu. Tapi perlu di waktu juga sih ya. Oke. Perlu di waktu juga. Jadi nggak selamanya kita mencari-cari, tapi kita juga perlu mendefinisikan. 1,5 tahun kali ya. Kalau aku ya. Kalau aku 1,5 tahun dulu tuh untuk 1 semester. aku 3 semester waktu itu untuk ternyata karena posisi itu aku udah pegang amanah sebuah lembaga. Ternyata aku menikmati itu. Dan akhirnya aku udah mulai bisa memutuskan nggak ke bawah arus lagi bahasanya. Awalnya kita ke bawah arus, bolehlah ikutin arus. Tapi lama-lama kita harus membuat arus kita sendiri. Kalau aku 3 semester, kalau Oci berapa semester? Dulu aku ini sih Mas di tahun pertama. Jadi tahun pertama tuh aku nyoba banyak kegiatan, terus setelah itu aku tuh tahu aku tuh nyamannya di sini gitu. Jadi di tahun pertama berarti 2 semester kali ya. Jadi kayak diorganisasi kan satu kepengurusan tuh, ya udah di satu kepengurusan tuh bener-bener nyoba banyak hal. Habis itu aku udah nemu nih, aku cocoknya di sini gitu. Ya. Gitu kan. Oke, siap. Terima kasih Mas Fadli dan Mbak Oci atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan tadi yang di kolom chat di atas ternyata. Jadi pertanyaannya ini untuk Mbak Oci ya. Mbak, kalau mau tes psikologi itu ada di mana ya? Dari Arini Solikah. Iya. Oke. Bagus, nah,
Langsung aku jawab aja kali ya. Nah, untuk di Solo itu mungkin teman-teman bisa akses tes-tes psikologi itu di biro-biro psikologi. Pun ketika teman-teman nggak ada channel di mana ya nanti tes psikologi dan minat bakat, teman-teman bisa langsung ke rumah sakit, misal di rumah sakit Muardi, Rumah Sakit UNS, Rumah Sakit Jiwa, di Poli Psikologinya, itu teman-teman bisa akses tes-tes minat bakat atau tes-tes psikologi yang bisa menunjang di teman-teman bisa lebih mengenal, oh aku tuh kayak gini tau ternyata, kayak gitu. Dan itu nanti bisa konseling juga sama psikolog dan nanti bisa diarahkan gitu. Dan kalau di Jogja, aku nggak ngerti ya ini pesertanya dari berbagai daerah mana aku kurang tahu. Nah kalau di Jogja sendiri akses psikolog tuh lebih mudah didapatkan karena teman-teman tinggal ke puskesmas teman-teman bisa langsung akses psikolog. Cuman kalau di Solo Raya teman-teman bisa ke biro psikologi maupun ke rumah sakit. Pun ketika teman-teman belum memiliki akses ke situ, nah biasanya sering kali itu tuh difasilitasi sama sekolahan. Jadi kayak biasanya ya aku nggak ngerti di sekolahan-sekolahan tuh kayak gimana, tapi di Solo tuh biasanya kalau mau UN atau mau milih-milih jurusan tuh ada tuh kayak tes IQ, tes minat bakat kayak gitu. Dan itu ada. Dan ada beberapa lembaga non pemerintahan yang juga kadang menyediakan akses untuk tes psikologi gitu. Oke. Atau itu, Ci, tahu nggak Myers? Kamu pakai Myers nggak? Apa ya? Mas? Yang Myers apa sih aku lupa. Terus kepribadian Myers yang 16 kepribadian. Iya, kalau kalau di psikologi sendiri alat tesnya itu tergantung Mas. Jadi apakah teman-teman mau tahu tentang kepribadiannya atau mau tahu tentang minat bakatnya. Tapi kalau minat bakat ada alat tesnya sendiri kayak sebenarnya mau menjadi apa dan pengen gimana kebutuhannya gitu-gitu tentang potensinya teman-teman itu ada alat tesnya sendiri. Tapi kalau buat yang nggak low budget nih, boleh nggak nyobain online di ya tadi contohnya yang online kan Myers tuh kalau nggak salah bisa online kan ya? Iya, 16 personality ya. Nah, sebenarnya Mas, ini sekaligus ini ya mengedukasi sharing aja ke teman-teman. Sebenarnya kalau untuk alat tes psikologi sendiri itu tuh sifatnya rahasia. Jadi hanya pihak-pihak yang berwenang, misal psikolog maupun psikiater, yang boleh memberikan alat tes itu. Jadi sebenarnya yang di internet itu maupun tes-tes lain yang misalnya kesebar di internet itu kurang apa ya? Kurang terjamin validitas dan realitasnya karena emang bukan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Cuman kalau mau coba ya nggak apa-apa, coba-coba aja ya gitu. Tapi untuk hasil yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, bisa langsung ke ahlinya kayak gitu. Tapi biasanya aku juga nyoba-nyoba sih Mas. Meskipun aku anak psikologi kadang kayak iseng nyoba gitu. Cuman ya itu hasilnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Yep. Oke, terima kasih Mbak Oci. Ini lanjut pertanyaannya ada dari Lala nih untuk kedua pembicara. Mas Mbak, kalau waktu kuliah pengen IPK tinggi, jadi mapres, tapi juga aktif organisasi gitu, bisa nggak Kak gitu kan? Strateginya untuk menjaga semuanya seimbang bagaimana ya Kak? Silahkan dari Mas Fadri dulu aja. Tadi Mbak Oci habis jawab soalnya. Caranya ya. Sebenarnya jurusan Oke, coba jawab dulu ya. Karena aku jawab seadanya dulu ya. Soalnya kan takutnya, aku juga bukan wapres, aku juga bukan dari tinggi, aku juga bukan apa tadi aktif organisasi boleh lah. Tapi ya ini versi aku aja. Kalau versi aku bisa nggak bisanya kan kembali lagi ke kitanya ya. Banyak kok macam-macam kasusnya. Aku pernah ketemu orang yang kuliah yang di kuliahnya aktif, di organisasinya aktif. Aku pernah ketemu orang yang ikut dalam satu semester tuh ikut 13 atau 16 UKM waktu itu. Tingkatnya berbeda-beda, ada yang univ, ada yang fakultas. Tapi dalam satu waktu 16 UKM kalau nggak salah diikutin barengan. Aku juga pernah ketemu temanku ada yang ya dia IPK-nya tinggi, tapi dia juga nggak akhirnya tidak ikut organisasi, tapi dia di luar itu dia juga bantu orang tuanya di rumah. Dalam artian juga produktif ya.
Bukan berarti nggak ikut organisasi itu nggak produktif. Benar. Tapi produktif itu bisa dengan cara masing-masing kan. Nah, menurut aku itu bisa tapi perlu nyesuaiin sama kondisi teman-teman sih. Menurut aku ya. Gini, kuliah contohnya buat terutama yang nilai IPK tinggi itu kan sebenarnya bentuk ukuran bukan kecerdasan ya. Aku nggak tahu sih. Aku bukan orang yang pro IPK-nya tinggi. Karena menurutku kecerdasannya itu bukan hanya kecerdasan akademik aja, tapi kecerdasan emosional, kecerdasan sosial itu yang tidak ada nilai ukurnya di kampus gitu. Itu kalau aku lebih orang yang pro untuk teman-teman juga mengembangkan itu, karena kalau di zaman sekarang perusahaan nggak tahu ya, perusahaan besar tuh malah nariknya orang yang IPK-nya standar. IPK standar dalam artian dia bagus, bukan IPK-nya standar tapi yang lainnya jelek gitu. Tapi IPK standar tapi intelektual emosionalnya bagus, intelektual spiritualnya bagus. Dia nggak cuma pintar tapi dia cerdas di lain sisi gitu. Jadi sebenarnya bisa aja, tapi menurut aku ketimbang kamu mantap 100% di akademik, mending dibagi-bagi itu. Dibagi-bagi. Harusnya ya kalau orang yang sadar organisasi itu bagus, harusnya dia juga sadar akademik itu juga jangan sampai ditinggalkan. Karena nggak dipada nanti akademiknya udah jeblok, akhirnya dia malah susah ngulangnya susah, akhirnya dia malah udah. Ada temanku yang kayak gitu, udah ditinggalin kuliahnya, keluar semester 10 keluar, semester 12 keluar, udah ditinggal, nggak diselesain. Itu kampusnya jadi jelek, nama kita juga jadi jelek. Kalau bisa sih. Tapi caranya coba Mbak Oci bisa nggak caranya? Oke. Bisa nggak bisa. Bener sih ngomongnya Mas Fadli pun ketika teman-teman bercita-cita jadi mawapres, syarat jadi mawapres itu nggak cuman ini ya, secara knowledge aja, secara kognitif aja, tapi teman-teman juga harus aktif di organisasi. Jangan salah, mawapres, kalau dalam ajang mawapres pun, sebenarnya aku juga bukan mawapres ya, cuman ya sempat kepo-kepoin lah tentang ajang mawapres. Itu tuh nggak cuman IPK-nya yang tinggi atau penelitian terus enggak, tapi teman-teman juga seimbang antara organisasinya juga. Nah, masalah bisa atau enggak, kalau aku sendiri berprinsip sama kayak Mas Fadli gitu. IPK tinggi, IPK kumat boleh enggak juga cita-cita kayak gitu? Ya, bagus banget, malah boleh banget. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah apakah kemudian dengan IPK tinggi itu sama dengan kualitas yang kalian miliki. Jangan sampai cuma ngejar IPK tinggi tapi nggak dibarengi sama kualitas, karena di dunia pekerjaan nanti nggak cuma IPK yang dijadikan patokan gitu kan. Kebetulan di psikologi pun juga kita belajar tentang psikologi industri organisasi, dan yang dicari orang-orang HRD tentang recruitment itu tuh it's not about IPK, tapi kemampuan kalian, soft skill kalian, pengalaman organisasi kalian, terus atau skill kalian yang lain, itu yang lebih penting. Dan juga jangan sampai IPK tinggi tidak dibarengi dengan kualitas yang sesuai dengan IPK kayak gitu. Ibaratnya kayak IPK-nya tok sing dhuwur tapi isinya kosong, kan juga nggak mau kayak gitu. Tapi bisa nggak aktif ke dua belah pihaknya? Bisa diusahakan. Nah, kalau prinsip yang aku pegang ya, jadi tuh emang dua hal ini bukan suatu hal yang dipisahkan, tapi bisa beririsan juga kayak gitu. Terutama kalau di psikologi, ilmu-ilmunya, teori-teorinya itu hanya akan jadi teori, hanya akan jadi knowledge kita ketika itu nggak diaplikasikan. Dan aku tuh tipikal belajarku tuh bukan yang ngafal tok, karena terlalu banyak teori-teori ketika dihafalin. Maka apa yang kita dapetin di kelas kita bawa ke lapangan. Lapangannya bisa organisasi, bisa komunitas, bisa apapun kegiatan teman-teman, kerja mungkin kayak gitu-gitu, ngelesin. Yang itu kan aplikasi dari apa yang kita dapetin di kelas, kita aplikasiin ke lapangan, dan itu bisa membantu teman-teman juga buat belajar. Dan selama ini yang aku lakuin kayak gitu, ibaratnya aku dapat nih teori, dapat nih ilmu dari kuliah yang cuma 2 SKS misal, aku cuma duduk 100 menit ya toh,
kita HP-an aja dosen nggak ngerti ya kan. Nah, tapi setelah itu kita bisa aplikasiin ilmu kita ke lapangan kayak gitu. Dan permasalahan-permasalahan di lapangan bisa kita bawa ke kelas gitu. Misalnya aku karena komunitas dengan Kinciria, aku berhadapan dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan permasalahan parenting dan lain-lain. Nah, permasalahan yang ada di masyarakat aku jadiin bahan diskusi di kelas gitu. Aku angkat permasalahannya di kelas. Dan menurutku itu salah satu cara yang selama ini ku bikin biar ilmuku ataupun teori yang ku pelajari itu nggak cuma sia-sia cuma teori atau hanya berguna ketika lembar ujian UAS kayak gitu. Dan itu bisa solve problem di masyarakat secara langsung. Pun mungkin dengan Mas Fadli dengan jurusan lain pun mungkin bisa dicari titik temu antara akademik dan juga organisasi maupun komunitas atau kegiatan lain kayak gitu sih. Tapi kalau untuk Mawapres karena aku juga bukan Mawapres ya kayak ya jadi aku tidak bisa mengomentari lebih lanjut dibandingkan harus IPK tinggi aja. Nah aku berprinsip kayak Mas Fadli tadi, mending IPK-nya ya bagus, tapi ada nilai plus yang bisa aku bawa buat nanti aku bekal di dunia pasca kampus ya gitu. Ibaratnya gini, di kampus tuh banyak banget lulusan sarjana, tapi apa yang bedain sarjana ini dengan sarjana ini kayak gitu? Apa yang bedain kamu sama orang lain kalau kamu selama 4 tahun ini nggak memperbanyak skillmu, nggak memperbanyak kualitasmu, ibaratnya kayak gitulah. Gitu. Jangan sampai sarjana jadi pengangguran intelektual aja. Itu survive juga sih untuk dunia kita pasca kampus. Gitu. Cukup dari aku. Aku tambahin dikit mungkin ini apa? Aku pernah dengar ya bagaimana seleksi Mawapres tuh. Seleksi Mawapres tuh kalau tingkat kampus ya Bu, masih belum nasional. Tingkat kampus tuh ya kita presentasi pakai bahasa Inggris. Jadi ngecek skill bahasa Inggrisnya, ngecek bagaimana kita bisa menyusun karya ilmiah. Kalau di tingkat internasional, tingkat nasional itu gini, mengkaitkan dengan kebangsaan. Misalkan dia lagi presentasi pakai bahasa Inggris, tiba-tiba ditanya, stop, pertanyaan lanjutannya, sebutkan alinea kedua dalam dalam kemerdekaan, naskah kemerdekaan. Loh, pusing gak tuh? Dia mencoba untuk ini bukan cuma pinternya tuh bukan pinter intelektual aja, tapi dia juga pinter emosional. Dia harus stop terus tiba-tiba ditanya apa harus bisa langsung jawab. Gitu. Jadi emang Mawapres tuh perjuangannya juga kalau ditekunin menurutku bisa, dan itu suatu hal yang masih kalau dipersiapkan dari awal insya Allah bisa. Gitu. Oke. Sudah ya, Mas, Mbak? Oke. Siap. Nah, jadi, ini ada yang masih mau bertanya ya? Gak apa sih, waktunya masih kok. Pertanyaan selanjutnya dari Rafiq Nur SMN 1 Karanganyar. Nah, izin bertanya langsung ke Kak Oci. Silahkan bisa on cam Rafiq Nur Syabani. Kok on cam? On mic, sorry. Ya sebelumnya jadi gini kan Mbak ya. Sekarang saya kelas 12 SMA. Tatkala usia seperti ini kan remaja kan pasti coba-coba banyak hal, tanda kutip. Nah, untuk mantap ke passion yang dituju atau sesuai dengan diri kita bagaimana ya? Berdasarkan pengalaman pribadi Mbak Oci gimana? Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih siapa tadi? Rafiq atas pertanyaannya. Nah, tadi ngomongin remaja. Nah, di psikologi kita kan setiap kali stage dalam kehidupan kita itu pasti ada namanya tugas perkembangan teman-teman. Sesuatu yang harus kalian penuhi untuk bisa menunjang perkembangan kalian di masa yang akan datang. Nah, di remaja ini, salah satu tugas perkembangannya adalah, yang paling penting adalah pencarian identitas. Di masa ini teman-teman sangat wajar loh ketika, aduh aku gimana ya, aku passionnya apa ya, aku punya minat bakat apa ya, aku punya potensi apa ya. Pencarian identitas itu, kebingungan identitas itu adalah suatu hal yang wajar yang teman-teman lakukan. Nah, terus pertanyaannya adalah, gimana kita tahu passion kita tuh apa gitu. Nah, teman-teman bisa memperbanyak pengalaman di organisasi, pengalaman di perlombaan mungkin ketika teman-teman masih kelas 12. Nah, teman-teman bisa cek kalian tuh punya kecenderungan, kesukaan kegiatan di bagian apa kayak gitu. Nah, dulu aku
apa ya, untuk menemukan aku tuh pengen di psikologi itu sebenarnya suatu hal yang sangat panjang ya. Kelas 12 awal, wah kayaknya aku pengen psikologi deh. Bingung aku mau kuliah di mana tuh sebenarnya aku juga bingung. Kemudian dari situ aku tuh di titik aku juga pengen sembuh secara psikologis ya, karena kan setiap kita juga punya luka batin gitu-gitu dan lain-lain. Nah, apa yang bisa memfasilitasi aku untuk bisa nge-healing diri sendiri? Nah, psikologi. Terus aku juga dulu sangat-sangat bimbang ketika aku awal-awal kelas 12, passionku opo, aku randi bakat apa-apa gitu. Dan di sini makanya tadi kita analisis SWOT dari kita, tanya ke diri kita sendiri sama ke teman kita untuk apa? Entah teman, entah orang lain ya, untuk nge-cross check, oh aku tuh punya bakat di sini, aku punya kesukaan di sini, dan aku bisa mengembangkan potensiku di sini kayak gitu. Dan dulu aku tanyain ke itu, oh ternyata selama ini aku seneng buat ngedengerin orang lain, senang untuk ngasih feedback orang lain kayak gitu. Aku pengen ngebantu orang untuk bisa memberikan respon yang lebih tepat secara tentang kesehatan mental, tentang psikologis. Tapi aku nggak mungkin bisa ketika aku nggak punya ilmunya gitu. Jadi itu bisa ditanyakan ke orang lain maupun tanya ke diri teman-teman. Ketika nggak ngerti, nah cari coba banyak hal kayak yang diomongin Mas Fadli tadi, kayak cari berbagai bidang, teman-teman tuh sukanya yang di bagian mana, nanti akan dengan sendirinya akan ada kecenderungan, oh aku tuh suka di bagian ini dan aku pengen mengembangkan bakatnya di sebelah sini kayak gitu. Dan itu proses dan butuh waktu juga gitu. Jadi kalau untuk segera cepat dan tahu ya itu nanti apakah itu yang disebut dengan passion, karena sebenarnya yang kita hidupi itu juga akan minat kita, kecenderungan kita itu akan terus berkembang kayak gitu. Bisa jadi teman-teman saat ini ngerasa oh aku passionnya di sini, tapi ternyata nanti ada kecenderungan lain. Itu tuh sangat-sangat wajar ditemuin. Tapi ketika teman-teman sudah memulai saat ini, teman-teman mulai mengenali diri teman-teman dengan tanya ke diri sendiri maupun orang lain, di sini teman-teman mulai lebih awal, lebih dini untuk bisa tahu apa yang menjadi kecenderungan kesukaan teman-teman untuk menentuin jurusan kalian. Karena ada orang-orang yang wes menurutku udah masuk kampus ya kalau merasa wah ini bukan passionku, ini bukan iniku, itu pasti ada kegalauan lagi yang muncul. Tapi ketika kita udah yakin sama diri kita sendiri, ya itulah diri kita dan kita bisa menghidupi passion itu. Jadi ada yang tanya lagi. Ini langsung aja atau gimana? Boleh, nggak apa-apa Mbak Oci. Oke, misal ya Kak, kita udah milih satu jurusan tapi itu jurusan main aman intinya. Ambil contoh, nah kita udah pengen banget soalnya caranya kita bisa survive di pilihan kedua dan cepat move on dari pilihan pertama. Nah, aku paham sih, terima kasih Mutia atas pertanyaannya. Paham gimana perasaannya teman-teman ketika teman-teman belum bisa lolos di pilihan pertama. Itu berat sih menurutku. Dan untuk bisa move on dari pilihan pertama mungkin membutuhkan waktu dan itu nggak mudah. Meskipun aku anak SNMPTN, tapi aku sangat salut dengan teman-temanku maupun pejuang-pejuang SBM lainnya ya, karena untuk masuk SBM pun juga suatu hal yang tidak mudah gitu. Nah, gini, bisa survive. Pertama, jangan teman-teman itu tolak perasaan-perasaan menyesal ataupun perasaan-perasaan sedih, karena itu hal yang wajar ketika teman-teman kecewa, ya kok nggak masuk jurusan pertama gitu. Itu adalah hal yang wajar, terima dulu, jangan denial. Kadang tuh orang langsung ngomong, kue lah harusnya bersyukur dapat masuk jurusan keduanya meskipun bukan sesuai dengan passion kita atau kita ngerasa itu bukan pilihan utama kita. Dan terima dulu perasaannya, jangan ditolak, jangan jangan dipungkiri. Kalau teman-teman emang pengen sedih ya sedih aja nggak apa-apa. Tapi setelah itu kita move on, kita cari suatu hal apa sih tadi kenali apa yang pengen jadi kecenderungan kalian dan apa yang pengen kalian dilakukan di situ. Misalnya di jurusan itu kira-kira aku bisa ngapain, apa hal-hal positifnya. Teman-teman bisa cari informasi tentang prospek kerjanya atau hal-hal lain yang bisa membangkitkan semangat dari teman-teman. Dan butuh waktu nggak? Butuh waktu. Dan itu pasti ada aja godaan untuk bisa, wah kayaknya bisa SBMPTN lagi di tahun depan. Dan itu monggo pilihan teman-teman. Terus tadi itu ambil contoh. Nah untuk masalah pilihan aman atau enggak itu tergantung sih, tergantung teman-teman pengen punya prinsipnya kayak gimana. Ada beberapa orang yang pengen pilihan pertamanya, pilihan keduanya itu pilihan aman yang masuk tapi kurang sreg, dan itu adalah resiko dari pilihan aman. Tapi ada juga yang kemudian nggak milih aman
pengenlah masuklah di suatu jurusan yang menantang dia, dan ketika ketolak ataupun keterima, dan itu membawa resiko yang beda juga gitu. Dan untuk cepat move on dari pilihan pertama, dari saran dari aku ya, karena aku meskipun aku paham dengan apa yang kamu rasakan, pasti itu akan susah sih untuk berada di posisi kayak gitu. Yang pertama, jangan ditolak dulu, kemudian cari hal-hal positif dari jurusan itu yang bisa membuat teman-teman tuh, oh di sini nih aku bisa melakukan hal lain meskipun enggak di jurusan yang pertama, kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Oci. Oke, ada satu lagi pertanyaan terakhir, tapi mungkin dijawab singkat aja ya untuk dua pembicara nih. Pertanyaannya adalah, mana tadi? Mas Mbak, ini kalau mau ambil jurusan keperawatan, itu sebenarnya jurusan anak IPS atau IPA? Dan kalau anak IPS yang masuk bisa nggak ke jurusan itu? Setelah itu, universitas yang cocok buat keperawatan anak IPS itu di mana? Ini untuk kedua pembicara sih. Jadi silakan mungkin dari Mas Fadli dulu, bisa Mas? Ini sangat teknis ya. Sangat teknis. Kalau jujur aku tidak terlalu paham. Yang jelas kalau informasi seperti itu, aku pakai Google. Aku pakai Google. Atau cara kedua pakai yang namanya apa? Langsung tanya ke orang yang udah di keperawatan. Karena dia lebih tahu. Kayak contoh aku di jurusan A, aku tuh tahu cenderungan UGM jurusan A itu seperti apa, ITB jurusan A itu seperti apa gitu. Gitu. Jadi kalau saranku langsung ke yang jurusan tersebut. Kalau aku nggak tahu. Oke, Pasti mungkin sehat. satu fakultas tahu. Keperawatan itu biasanya di universitas, keperawatan setahu aku ya, itu kan mirip dengan di ranah kesehatan. Bisa nggak anak IPS untuk masuk? Bisa, cuman yaitu lihat dulu persyaratan-persyaratan yang untuk ujian seleksinya. Karena biasanya untuk klaster kesehatan itu, setahu aku ya, ini tuh di Saintek kayak gitu. Tapi untuk teman-teman IPS untuk masuk bisa nggak? Nah, berarti butuh butuh usaha lebih untuk belajar Saintek mungkin untuk ininya, untuk seleksi masuknya gitu. Dan jadi pertanyaan keduanya apa, Mas? Lupa aku. Itu kalau anak IPS mau masuk ke situ bisa atau enggak? Caranya gimana? Nah, masih sama si teknis sih. itu masalah teknis. Itu ya cari kepoin mana yang jurusan yang sekiranya jalur masuknya itu apa? Apakah itu tes ulang atau jurusan sebelum pas SMA tuh ngaruh atau enggak di nanti seleksinya, kayak gitu-gitu. Nanti bisa dikepoin di websitenya atau cari jurusan di Google sih paling ini ya. Karena juga kalau di WS kan juga nggak ada, jadi aku tidak bisa memberikan gambaran, belum bisa sih gitu. Mohon maaf ya. Keperawatan bukannya ada ya? Nggak ada, Mas. Adanya tuh ini, kalau di FK itu tuh adanya tuh kebidanan, tapi pun kebidanan ini masuknya udah ke vokasi. Kalau di FK cuman ada kedokteran sama psikologi gitu. Ya, dan jalur masuknya setahu aku ini Saintek. Kalau kebidanan. Oke. Oke, terima kasih Mas Mbak atas jawabannya. Oh ya, kalau untuk keperawatan mungkin bisa ke Poltekkes ya, biasanya yang ada. Aku kurang tahu sih kalau Univ, jujur nggak tahu juga. Mungkin bisa kepoin yang Poltekkes. Terus kalau di UNS adanya itu tadi ya kebidanan. Kalau kebidanan di UNS ada D3 sama D4 gitu. Oh ya, UGM ada. Adminnya anak UGM atau ITB nih. Nah, oke, itu tadi terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan. Karena sudah jam 5:30 lebih, mungkin langsung aja dari Mas Mbak bisa kasih closing statement. Dari Mas Li lagi, nggak apa? Aku lagi? Iya. Ya udah, oke. Kalau aku gini ya teman-teman, ini kan apa ya? Kita sama aja merumuskan
tujuan hidup kita lebih awal sebenarnya. Jadi kalau saranku, perbanyak pengalaman itu perlu. Cuman teman-teman juga perlu mengevaluasi pengalaman. Kalau ada pepatah bilang, pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau menurut buku yang aku baca tuh belum tentu pengalaman adalah guru yang terbaik. Guru terbaik adalah pengalaman yang dievaluasi. Percuma kamu ikut banyak-banyak kegiatan, kamu ikut banyak perlombaan segala macam, tapi tidak mengevaluasi hasilnya, tidak dievaluasi, kita tidak berkembang gitu. Jadi ya kunci adalah pengembangan diri dengan mengevaluasi segala pengalaman-pengalaman kita. Jadi kalau tadi gimana cara menemukan potensi diri, bagaimana menemukan jati diri, kelebihan kekurangan kita, ya kita evaluasi gitu. Habis melakukan suatu pengalaman, evaluasi gitu. Jadi guru terbaik adalah pengalaman dari evaluasi. Terima kasih. Oke, siap. Silahkan Mbak Oci. Oke, terima kasih buat teman-teman. Dan di sini tenang aja buat teman-teman siapapun yang nantinya akan berjuang di SBMPTN maupun SNMPTN. Percayalah dengan diri kalian dan percaya dengan potensi kalian, kenali itu, dan ambil peran yang ingin kalian hidupi dan kalian perjuangkan. Oh ya, tadi ada pertanyaan ya, PPT-nya bisa diminta, bisa nanti udah. minta aja ke panitia. Ini linknya ada di chat ya, di description. Description kayak YouTube. Oke, terima kasih. Itu tadi sesi 2 webinar kita dari Mas Fadli dan Mbak Oci sudah selesai. Sekarang apa nih? Sebelum diakhiri, foto-foto dulu nggak, Mbak MC? Iya Mas, foto bersama dulu ya. Siap. Bisa tolong on cam berarti ya ini ya? Iya teman-teman mohon on cam gitu bisa nggak? Harus bisa dong. Iya. Ya, adminnya kelihatan nih. Oh ya, sambil nunggu yang lain on cam, buat yang masih mau kepoin soal Mas Mbaknya, bisa follow IG-nya ya. Tadi Mbak Oci, apa Mbak Instagramnya? Rosida KW. Oke, kalau Mas Fadli? Fadli Ori. Oke, siap. Enggak. Kalau Fadli Ori. Nah, itu tadi ya, bisa di-follow, nanti silahkan mungkin DM, penuhin DM nanti. Gak apa-apa lah ya, sharing-sharing. Nah, pokoknya jangan sampai kalian itu kalau habis webinar, terus lost kontak sama pematerinya. Jadi terus jalin silaturahmi, dikepoin, tanyain terus. Konsultasi tadi kan Mbak Oci orang psikologi ya. Nah, daripada jasa konsultasi psikologi mahal, iya deh. Heran, ya kan? Mending sama Mbak Oci ya toh. Terus buat yang kepo kegiatan kampus nih sama self development bisa tanya sama Mas Fadli gitu. Itu ini gimana? Sudah pada on cam semua belum ya? Belum nih kayaknya Mas. Berarti cuma kita berlima. Sepi banget ya? Ini ada di aku 7. Oh, ada 7. Ya, aku cuma 5. Gimana mungkin karena sudah mau memasuki waktu sholat juga. Ya. Seadanya nggak apa-apa kali ya, Mas. Ya, nggak apa-apa Mas. Ini dari operator yang nge-SS. Ya, siap. Silahkan operator bisa kasih arahan. Operatornya. Udah belum operatornya? Para operator. Dihitung. Hitungin aja. Satu. Silahkan Mbak MC bisa berhitung, Mbak. Oh iya, tak hitung ya. 1, 2, 3. Udah? Oke, mungkin gitu aja ya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga Mas Mbak yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini sampai maghrib pula. Aduh. Mungkin gitu aja dari saya.
mohon maaf untuk segala salah katanya, dan pasti ada yang saya nggak sengaja juga, dimaafkan. Untuk sesi kali ini saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Mim sebagai moderator pada kegiatan seminar pada sore hari ini. Masya Allah banget ya materi yang disampaikan oleh dua pemateri kita yang kece-kece banget pada sore hari ini. Nah selanjutnya teman-teman KLC Peduli ini mau ada open donation. Jadi ini ada presentasi slide kayaknya, slide open donation. Operatornya tolong. Gimana ya? Nah, bagi teman-teman yang ingin donasi untuk KLC Peduli, bisa sabi banget donasi di nomor rekening yang tertera pada pamflet tersebut. Jadi kalau kalian ingin donasi untuk seluruh kegiatan yang diadain oleh KLC Peduli, bisa banget untuk transfer di nomor rekening yang tertera, dan kalau kalian ingin tahu informasi lebih lanjut, bisa hubungi CP yang tertera di situ. Kalian bisa SS dulu kalau mau ngehubungin CP-nya, jadi nanti kalian bisa tahu informasi lebih lanjut mengenai donasi di KLC Peduli. Oh iya teman-teman, mengingatkan kalau besok masih ada acara Expo Beasiswa. Jadi kegiatan besok masih ada kegiatan Expo Beasiswa. Jadi kalian pasang alarm aja di pukul 9.50, nanti kegiatan Expo Beasiswa bakal dilaksanain. Nah ini karena waktunya udah menjelang maghrib, kita udah ada di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa bermanfaat. Tetap semangat untuk teman-teman semua, walaupun masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap semangat karena kita adalah generasi muda, generasi penerus bangsa yang harus memiliki semangat juang 45. Jangan lupa tetap jaga kesehatan buat teman-teman dan selalu berdoa agar pandemi corona ini segera selesai dan kita bisa melakukan aktivitas seperti semula. Sekian dari saya, kami dari segenap penyelenggara kegiatan pada sore hari ini mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang tidak berkenan di hati para teman-teman. Sekian saya dari MC, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.